Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syaifuddin Zuhdi. Pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang pola bilangan. Khususnya kita akan membahas tentang terkait dengan soal cerita, barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum mengerjakan soal barisan dan deret aritmatika terkait dengan soal cerita, maka ada beberapa hal yang perlu diingat kembali. Yang pertama tentu terkait dengan rumus suku KN dari barisan aritmatika. Kemudian yang kedua adalah deret atau jumlah suku KN. Rumusnya nanti digunakan rumus ini, SN sama dengan N/2 ditambah A plus UN, atau kita gunakan bisa juga dengan SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu kita gunakan diantaranya adalah yang pertama menuliskan urutan atau pemisalan. Ini nanti jelasnya akan dalam soal ya. Kemudian yang kedua membuat suatu persamaan dari soal. Yang ketiga tentunya kita harus mencari nilai A dan sekaligus juga mencari nilai B. Nah, ini yang kita akan gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal yang pertama. Baik teman-teman, kita perhatikan soal yang pertama. Yang pertama adalah pada suatu barisan aritmatika diketahui suku ketiga itu sama dengan 7, kemudian suku ke-8 sama dengan 17. Ditanya adalah suku ke-21. Nah, diketahui yang pertama adalah U3, yang kedua U8, U3 sama dengan 7 tadi, U8 sama dengan 17. Kemudian ditanya adalah U21. Nah, kalau UN atau suku berarti kita menggunakan rumus UN tentunya ya. Nah, UN sebelum menjawab U21 kita berangkat dari yang diketahui. Yang diketahui adalah U3 sama dengan 7, berarti U3 sama dengan 7. Dari rumus UN ini, maka kita bisa tulis U3 itu adalah A ini ditambah N-nya kita ganti dengan 3, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2B sama dengan 7. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita mencari U8 dari soal yang ada. U8 itu sama dengan 17 diketahui di soal. Nah, U8 berarti N-nya kita ganti 8, berarti 8 kurang 1 sama dengan 7, sehingga diperoleh A ditambah 7B sama dengan 17. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa tulis ya, kita eliminasi A-nya, kita hilangkan ini. Berarti ini kita kurangi ya, kita kurangi A dikurangi A habis 7 dikurangi 2 sama dengan 5B, 17 kurangi 7 sama dengan 10 ya. Sehingga 5B sama dengan 10, maka B-nya adalah sama dengan 2 ya. B sama dengan 2. Nah, setelah itu kita mencari A tentunya. Jadi kalau B-nya sudah ketemu berarti kita mencari nilai A-nya. Nah, dari mana? A-nya dari sini. Dari A ditambah 2B sama dengan 7 kita bisa peroleh nanti nilai A-nya ya. Kita lihat berarti B-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti A ditambah 4 sama dengan 7. Berarti A-nya berapa? 7 kurangi 4 sama dengan 3. Nah, A sudah ketemu, B sudah ketemu, berarti kita tinggal mencari U21. U21 berarti kita gunakan masih rumus yang sama, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. N-nya kita ganti 21, A-nya tadi ketemu 3, B-nya tadi ketemu 2. N-nya kita ganti 21, berarti U21 sama dengan 3 ditambah 21 kurang 1 2, 20 dikali 2 ya. 20 dikali 2 sama dengan 40 ya. 40 tambah 3 sama dengan 43. Nah, ini untuk mencari U21. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan soal yang kedua ya. Soal yang kedua diperhatikan. Soal yang kedua, pada suatu deret aritmatika terdiri dari 10 suku. Kemudian jumlah 3 suku pertamanya adalah 24, jumlah 2 suku terakhirnya adalah 166.
tentukan jumlah dua suku tengahnya. Nah, untuk tulis yang pertama diketahui n-nya jumlah sukunya adalah 10, kemudian S3 jumlah 3 suku pertamanya adalah 24, dan S9 plus U9 ditambah U10. Ini apa maksudnya? Karena suku terakhirnya tadi, jumlah dua suku terakhirnya 166. Jumlah suku terakhirnya dua suku terakhir berarti U10 dan U9 tentunya ya. Diketahui sama dengan 166. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah dua suku tengahnya? Berarti suku tengahnya kalau 10 berarti 5 dan 6. Jumlah dua suku tengahnya. Baik. Nah, sebelum menjawab U5 dan U6, maka tentu kita harus mencari nilai A dan B-nya ya. Seperti tadi langkah-langkahnya mencari nilai A dan B. Nah, untuk menemukan nilai A dan B, kita berangkat dari yang diketahui dalam soal. Diketahui adalah U9 ditambah U10 sama dengan 166. Nah, U9 kita masih menggunakan rumus ini ya. U9 itu berarti n-nya tadi ini kita ganti 9, berarti A ditambah 9 kurang 1 8 ya. Jadi ini. Jadi A ditambah 8B. Kemudian U10 berarti n-nya diganti dengan 10. 10 kurang 1 9. Diperoleh A plus 8B ditambah A plus 9B sama dengan 166. A ditambah A jadi 2A, 8 ditambah 9B, 8B tambah 9B sama dengan 17B sama dengan 65. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, kita berangkatnya dari yang diketahui S3 sama dengan 24 ini. S3 sama dengan 24, berarti S3 sama dengan 3/2 dikali A ditambah U3 karena S3 ya. Nah, U3 sendiri itu nanti kalau kita uraikan dari rumus ini juga, maka diperoleh 3/2 kali A ditambah ini. Ini U3 ini. U3 itu adalah A ditambah 2B. Kemudian 24 dari mana diketahui? Ini diketahui ya. S3 sama dengan 24. Ya, S3-nya tidak pindah ke kanan sini. Ya, penulisannya dipindah ke sana. Jadi ini. Kemudian kita selesaikan 3/2. A ditambah A sama dengan 2A. Kemudian 2B-nya tetap di sini, 2B. 24-nya tetap. Nah, kemudian karena di sini ada angka 2, ini 2, maka kita bisa tulis seperti ini. 2 kali A ditambah B. 3/2 tetap 24. Nah, 2-nya bisa kita coret, 2 dibagi 2 1 ya. Kemudian 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, dipilih 2 persamaan yang kedua adalah A ditambah B sama dengan 8. Nah, dari dua persamaan ini, maka kita selesaikan untuk mencari nilai A dan B ya. Diperhatikan, jadi tadi persamaan yang pertama adalah 2A ditambah 17B sama dengan 166. Kemudian yang kedua tadi adalah A ditambah B sama dengan 8. Diketahui dalam setelah tadi kita temukan. Nah, kalau kita mau menyelesaikan dengan eliminasi, nanti kita menghilangkan salah satu variabel A atau B. Nah, kita menghilangkan variabel A. Berarti yang bawah ini harus kita kalikan dengan suatu bilangan. Yang atas juga kita kalikan dengan suatu bilangan. Yang atas kita kalikan dengan 1 tetap ya. Karena kita ingin menghilangkan A-nya, ini 2A, berarti yang bawah kita kalikan dengan 2. Nah, yang A kita tulis itu 2A ditambah 17B sama dengan 66. Kemudian yang bawah jadi 2A ditambah 2B sama dengan 16. Nah, ini kita kurangkan ya, kita kurangi 2A kurangi 2A habis 17 dikurangi 2 15B. 166 dikurangi 16 berapa? 150 ya. Maka B-nya berarti sama dengan 150 dibagi 15 sama dengan 10 ya. Nah, B sudah ketemu, sekarang mencari nilai A. Nilai A dari mana? Nilai A bisa kita peroleh dari persamaan yang di sini. A plus B sama dengan 8. Kita ganti B-nya ini dengan angka 10 ya. Temukan tadi berarti A ditambah 10 sama dengan 8. Berapa A-nya? A berarti 8 dikurangi 10 sama dengan negatif 2 ya.
A sudah ketemu, B-nya juga sudah kita temukan, maka kita bisa mencari U5 dan U6 ya. U5 dan U6, U5 ditambah U6. U5 tadi N-nya ini kita ganti dengan 5, berarti diperoleh ini U5, A ditambah 4B, kemudian yang sebelah kanan ini adalah U6 ya, karena N-nya tadi kita ganti dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Kita selesaikan, berarti ini 2A ditambah A jadi 2A, kemudian 4B ditambah 5B sama dengan 9B. Nah, A-nya sudah ketemu, B-nya juga sudah kita temukan, berarti kita bisa tulis 2 kali negatif 2 ditambah 9 dikali 10 ya. 2 kali negatif 2 negatif 4 ditambah 9 kali 10 90, berarti 90 ditambah negatif 4 sama dengan 86. Nah ini U5 ditambah U6. Nah ini yang harus hati-hati tadi dari menyelesaikan persamaan ini. Nah baik teman-teman, kita masuk ke soal yang ketiga. Baik, kita lihat soal yang ketiga. 3 bilangan membentuk deret aritmatika ya. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 27, kemudian hasil kalinya adalah 648. Tentukan 3 bilangan tersebut. Nah, ini cukup unik ya, kita coba ya. Ada 3 bilangan tentunya, kita misalkan ada 3 bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Nah, tentu kita misalkan tadi seperti langkah-langkah yang kita sebutkan di atas tadi. Langkah pertama kita misalkan, misalnya bilangan pertama adalah A ya. Karena ini aritmatika, berarti kemungkinannya adalah ditambah dengan suatu bilangan, misalnya ditambah dengan B. Maka tengah-tengah ini diperoleh A ditambah B tentunya. Nah, karena juga aritmatika, berarti di sini tambah B lagi, berarti A ditambah B ditambah B lagi, berarti menjadi A ditambah 2B. Ini pemisahan pertama. Nah, karena diketahui tadi jumlah ketiga bilangan tersebut 27 ini, jadi kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Ini yang pertama tadi bilangan pertama, ini bilangan kedua, ini bilangan ketiga. A ditambah B ditambah A ditambah 2B sama dengan 27. 27 ini nanti kita di soal ya. A tambah A jadi 3A. Kemudian B tambah 2B sama dengan 3B sama dengan 27. A plus B-nya sama dengan 9. Ini kalau jumlah 3 bilangan. Nah, sekarang hasil kalinya 648. Kita kalikan ya. A dikali ini bilangan pertama, ini bilangan kedua, ini bilangan ketiga. A dikali A plus B dikali A ditambah 2B sama dengan 648. Kalau kita kalikan, rasanya ini akan cukup kesulitan kalau kita pemisalan seperti ini ya. Sekali lagi, pemisalan nanti bisa kita gunakan atau tidak bisa kita gunakan. Kalau kita tidak bisa gunakan pemisalan yang ini, atau kita kesulitan, maka kita gunakan yang lain. Nah, seandainya sekarang A-nya di tengah-tengah, ini tadi kita sudah tidak gunakan pemisalan yang ini, karena tadi kita cukup kesulitan nanti, terutama pada saat perkalian. Nah, seandainya sekarang perhatikan, yang pertama, sebentar ya, kita hapus dulu tadi. Ini agak sedikit ya. Baik, sekarang kalau misalnya A-nya taruh tengah, sekarang A-nya di tengah-tengah ya. Jadi A di tengah. Sekarang berarti kalau sebelumnya, kalau A bilangan kedua, berarti bilangan sebelumnya kan harus ditambah B. Berarti di sini harus A dikurangi B. Ya. A dikurangi B, kalau ditambah B kan jadi A, gitu ya. Jadi A kurang B ditambah B nya jadi A. Kemudian bilangan berikutnya juga ditambah B, berarti bilangan berikutnya adalah A ditambah B, ya.
Kemudian nah setelah itu berarti kita jumlahkan. Nah sekarang kita jumlahkan, berarti ini tadi bilangan yang pertama ya, bilangan yang pertama A ditambah A kurang B ditambah A, ini bilangan kedua. Kemudian ditambah A plus B sama dengan 27. Nah kita peroleh ya, kita peroleh sekarang, perhatikan A ditambah A berarti 3A. Negatif B ditambah B berarti habis ya, habis, berarti tinggal 3A sama dengan 27. Berarti berapa A-nya? A-nya adalah 9 ya, A-nya 9. Nah A sudah kita temukan. Nah sekarang kita mencari B berarti. Nah sekarang kita lihat perkaliannya, perkalian ketiga bilangan tersebut. Berarti A dikurangi B, bilangan pertama tadi ini, dikali bilangan yang kedua, A dikali A ditambah B sama dengan 648. Nah perkaliannya kita lihat sekarang seperti ini. Di A nya tadi ketemu 9 ya, berarti kita ganti A nya semuanya 9. Ini 9 A nya ya. Nah, ini kita tulis di belakang ya. Baik, ini 9. Kemudian berikutnya 648 dibagi 9 ketemulah 72. Nah kalau kita belajar sebelumnya terkait dengan bentuk aljabar, kalau ada 9 kurang B dikali 9 ditambah B, maka bisa kita tulis 9 kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi kita bisa tulis di sini 9 kuadrat 9 kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah ini kita bisa tulis berikutnya. 9 kuadrat ini berapa? 81 ya. 9 kuadrat 81 kurang B kuadrat sama dengan 72. Nah B kuadratnya berapa? Berarti B kuadratnya adalah 81 kurangi 72. Berapa 81 kurangi 72? 81 kurangi 72 adalah sama dengan 9. Berarti B nya adalah, jadi B ketemu 3, A nya ketemu 9. Maka kita bisa temukan berikutnya untuk mencari 3 bilangan tersebut ya. A tadi itu adalah bilangan pertama, berarti A itu bilangan kedua ya, A bilangan kedua. Kemudian yang bilangan pertamanya berarti A kurang B. A kurang B, A nya 9, B nya 3, berarti 9 kurang 3 sama dengan ini. Kemudian bilangan yang kedua tadi misalkan adalah A, berarti bilangan keduanya adalah 9. Dan bilangan ketiga A ditambah B, berarti A nya tadi 9, B nya adalah 3 ya. 9 tambah 3 sama dengan 12. Kalau kita uji perkaliannya berarti 6 dikali 9 dikali 12, hasilnya adalah 648. Nah itu jawabannya dari soal yang ketiga. Sekali lagi, pemisalan yang ini tadi ya, ini bisa kita gunakan atau bisa kita tidak gunakan, tergantung nanti pemisalan kita. Maka kalau kita sulit atau tidak bisa menggunakan ini, maka kita menggunakan alternatif yang lain seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan soal yang keempat ya. Ini soal yang terakhir. Perhatikan, seutas tali dipotong menjadi 40 bagian, sehingga potongan-potongannya, panjang potongan-potongannya membentuk barisan aritmatika. Nah, ini kata kunci juga. Jika jumlah panjang dua tali terpendeknya adalah 37 dan jumlah panjang tali dua tali terpanjangnya adalah 265 cm, hitunglah panjang tali mula-mula. Nah, jadi ada tali, yang tali ini kita akan potong-potong begitu ya. Talinya kita potong-potong jadi 40 bagian ya, 40 bagian. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat tulis barisannya, itu adalah U1, nanti di sini ada U2, U3, U4, potongan ke-5, ke-6 sampai dengan potongan ke-40 ya. Ada 40 bagian ini. Nah,
Ini ada U1, ada U1 sampai dengan U40 ya. Kemudian yang diketahui dalam soal, jika jumlah panjang dua tali terpendek. Nah, dua tali terpendek itu berarti ya U1 ditambah U2. U1 tambah U2 adalah 37 cm. Nah, dari sini kita selesaikan dulu. U1 itu A ya. U2 ini adalah A ditambah B. Dari mana? Dari rumus ini juga kita gunakan. Di U1-nya adalah A, U2-nya adalah A ditambah B. Nah, diperoleh ini yang pertama ini tadi diperoleh 2A ditambah B. Ini persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua diketahui juga jumlah panjang dua tali terpanjang. Baik, berarti kalau jumlah panjang dua tali terpanjang itu berarti kan terpanjangnya adalah U40. Dua tali terpanjang berarti tentu sebelumnya. Berapa sebelumnya? Berarti U39. U39 ditambah U40 dia adalah 265. Nah, kita dalam soal. Nah, U39 ditambah U40 itu berarti A ditambah 38. Masih menggunakan rumus ini ya. Jadi 38 dari 39 kurang 1 38, 40 ini adalah 39B dari 40 kurang 1. Nah, jadi kemudian kita hitung A ditambah A, jadi 2A ya. 2A, 38 ditambah 39 itu 77 ya. 77B sama dengan 265. Kita sudah peroleh dua persamaan ini. Nah, dua persamaan ini maka kita bisa eliminasi, kita bisa hilangkan variabel, salah satu variabelnya ya. Jadi 2A ditambah 77B, kemudian kita akan kurangkan dengan 2A ditambah B sama dengan 37, kita kurangkan ya. Berarti ini dikurangi 2A dikurangi 2A habis ya. Kemudian 77B dikurangi B jadi 76B sama dengan 228. 265 dikurangi 37 268, maka B-nya adalah ketemu 228 dibagi 76 sama dengan 3 ya. B-nya sudah ketemu, maka kita bisa memperoleh A. Dari mana? Dari sini. Nah, jadi 2A ditambah B-nya kita ganti dengan 3, B-nya ini ya. B-nya ini tadi kita ganti dengan 3, berarti 2A ditambah 3 sama dengan 37, berarti 2A sama dengan 37 dikurangi 3 34. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 17. Berarti A ketemu 17, B ketemu 3. Nah, baru kita menjawab panjang tali mula-mula. Nah, panjang tali mula-mula itu berarti jumlah seluruh tali yang ada ya. Sebelum dipotong tadi kan berarti jumlah seluruh potongan 40 bagian tadi ya. Berarti S40. Nah, S40 berarti kita menggunakan rumus ini yang bawah sekarang ya. Sn atau S40 berarti N-nya kita ganti 40, N ini kita ganti 40 ya. 40 per 2 ditambah 17 tadi itu adalah A, ditambah U40 ya, ditambah U40 menggunakan rumus yang ini tadi. Nah, berarti kita harus mencari U40 terlebih dahulu ya. U40 nya belum ada kan. Nah, kita cari U40. Nah, U40 berarti ini menggunakan rumus yang atas. Berarti kalau mencari UN ya, U40 sama dengan 17 ditambah 40 kurang 1. 40 kurang 1 berarti 39 dikali 3 tambah 17 ya. 39 kali 3 ketemu 117 ditambah 17 sama dengan 134. Nah, sekarang UN-nya sudah ketemu atau U40-nya sudah ketemu, berarti kita bisa lanjutkan ini. Berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20. 17 A-nya tadi, UN-nya ketemu 134 ya. Berarti 20 dikali 17 tambah 134 ketemu 151, dikali 20 sama dengan 474
4 ya. Nanti coba ini kita hitung lagi ya. 20 151 ada biron itu 151 dikali 20 ya. 151 dikali 20 berapa? 1 kali 0 0 ya. 5 kali 0 juga 0 ya. 0 juga 1 kali 2 2 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 10 ya. 1 kali 2 2 tambah 1 3. Ketemunya adalah ini berarti 3000. ini tidak benar, pastinya adalah 3020 cm. Nah, jadi untuk panjang dari 40 tali tadi ketemulah 3020 cm. Nah, itulah teman-teman. Jadi sekali lagi untuk mencari soal cerita maka kita harus perhatikan pemisalan-pemisalan yang terkait dengan itu agar supaya nanti kita bisa temukan jawabannya dengan tepat. Baik, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi teman-teman yang sedang belajar. Dan tentu kami berharap mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semuanya belajar, dan tentu agar supaya mendapatkan nilai yang lebih baik lagi dan tetap semangat di dalam belajar lagi. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa silahkan like dan subscribe pada video di channel ini, dan jangan lupa bagikan kepada teman-temanmu agar supaya lebih bermanfaat lagi. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.